program studi bedah umum di Fakultas Kedokteran Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan Dr. Reno juga sangat aktif di Kolegium Ilmu Bedah dan di Perhimpunan Endolaparoskopi Bandung, dan juga sebagai salah seorang instruktur dari berbagai kursus nutrisi yang diselenggarakan oleh Kolegium. Baik, kita akan simak satu topik berikutnya yang juga tidak kalah penting, satu masalah yang banyak dihadapi oleh seorang ahli bedah, yaitu intracutaneous fistula. Bagaimana kita mengelola pasien ini termasuk nutrisinya. Silakan Dr. Reno Rudiman, waktunya 20 menit, silakan. Baik, terima kasih Dr. Kiki selaku moderator, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Juga salam untuk semua peserta yang hadir di sini. Saya lihat cukup banyak, sudah hampir 500 peserta dan banyak nama yang memang sudah kita kenal, yang biasanya kita temui di meeting-meeting yang diselenggarakan oleh Bedah Bandung ini ya. Baiklah, untuk menghemat waktu kita langsung saja kepada aspek nutrisi dan manajemen dari intracutaneous fistula. Tentu sebelum kita masuk ke aspek nutrisinya, kita harus mengenal dulu ya apa itu intracutaneous fistula. Jadi fistula intracutan adalah adanya hubungan antara saluran cerna dengan kulit, di mana biasanya ini tidak sering terjadi fistula ini, tetapi lumayan menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Dan biasanya kematian ini terjadi berhubungan dengan masalah komplikasinya yang nanti akan dijelaskan. Fistula sendiri terjadi bisa karena suatu komplikasi intraoperatif ya, misalkan ada atau juga karena trauma, ada cedera usus, atau ada kebocoran dari anastomosis ya. Dan ini merupakan 75-85% dari penyebab dari fistula tersebut. Ada juga kejadian-kejadian lain seperti keganasan, IBD, adhesiolisis, tapi ada juga fistula yang memang terjadi spontan, tidak ada trigger pembedahan, seperti misalnya pada kronisis atau pada efek enteritis radiasi, penyakit divertikular, keganasan gitu ya. Dan khususnya di negara berkembang, TBC abdomen ini masih cukup tinggi kejadiannya, amoebiasis dan tifoid ini juga potensi menyebabkan fistula. Ini adalah suatu gambaran penyebab fistula yang paling sering, yaitu ini dua foto ini pasien yang sama, jadi pasien post-op anastomosis, terlihat lukanya lama-kelamaan mengeluarkan discharge entry content, dan ternyata ketika dieksplorasi terdapat kebocoran dari anastomosis. Intracutaneous fistula bisa menyebabkan kematian, biasanya penyebabnya adalah sepsis ya. Dan sepsis ini biasanya berhubungan atau mortalitas ini semakin tinggi bila terdapat fistula output yang awalnya sangat banyak gitu ya, dengan berbagai komplikasinya. Tetapi meskipun demikian, fistula ini bisa menutup spontan, di mana ada beberapa faktor ya yang menyebabkan fistula dapat kita harapkan untuk menutup spontan. Contohnya fistula yang karena terkait dengan pembedahan seperti anastomosis, leakage, dan lain-lain, itu harapannya lebih baik. Lalu kalau fistula outputnya rendah, lalu kalau dari kolon sumbernya itu juga bisa menutup spontan. Kemudian juga bila pasien masih bisa BAB ya, artinya pasien ini tidak seluruh entry kontennya keluar melalui fistula, tapi sebagian besar masih melalui BAB normal, maka harapan untuk menutup juga baik. Lalu kalau fistulanya kurang dari 1 cm, itu juga dapat menutup ya. Tapi juga kalau fistulanya panjang sekali, lebih dari 2 cm gitu ya, itu juga bisa menutup spontan katanya. Lalu kalau usus-usus di sekitarnya sehat dan tidak ada komorbiditas. Kemudian ada faktor yang sebaliknya justru ya, yaitu yang dikatakan adverse factor, di mana di sini pada keadaan ini justru sulit fistulanya menutup. Dan ini akronimnya FRAN justru ya, ini ya jadi
friend ini, F dari foreign body, kalau ada benda asing, kalau ada efek radiasi, inflamasi, epitelialisasi dari fistula tract, ada neoplasm atau keganasan, dan ada distal obstruction. Jadi ini friend yang bukan teman yang baik dia, ini merupakan justru faktor-faktor yang mempersulit terjadinya penutupan spontan. Contohnya pada kasus ini, kasus kami di Hasan Sadikin, di mana penderita ini dia CA cervix, menjalani radiasi, kemudian tumornya residif, dan terjadi fistula. Nah ini semuanya faktor ini menunjang untuk sulitnya pasien ini menutup ya. Hampir dari friend ini hampir ada semua ya, termasuk radiation, adanya neoplasm, dan adanya distal obstruction. Lalu bagaimana biasanya anamnesisnya? Anamnesisnya biasanya berhubungan ada nyeri abdomen, ada distensi, dan kemudian keluar entry content bisa dari drain, bisa juga dari luka abdomen. Pada pemeriksaan fisik biasanya pasien tahikardi dan pireksia, panas tinggi ya. Dan kadang-kadang ada tanda-tanda peritonitis, bisa lokal ataupun sistemik, yaitu misalkan ada guarding, rigidity, atau rebound tenderness. Gejala dan tandanya bagaimana? Nah, konten ini bisa bocor, keluar, mengiritasi kulit gitu ya, dan ini akan menyebabkan pasien dehidrasi, diare, bisa malnutrisi, sepsis, dan gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Untuk pemeriksaannya dapat diperiksa total white blood cell, serum sodium, dan lain-lain ya. Ini semua merupakan pertanda bahwa terjadi proses inflamasi yang lumayan berat gitu ya. Diagnostik tes dapat dilakukan paling sederhana mungkin dengan fistulogram, lebih canggih ini dengan barium enema, dan atau bila fasilitas tersedia dengan abdominal CT scan dapat terlihat adanya kontras yang escape dari lumen keluar, dan bahkan bisa sampai mencapai kulit seperti di gambar CT scan berikut. Klasifikasinya bagaimana? Tergantung dari output dari entry content-nya sendiri. Dikatakan low kalau kurang dari 200 cc per hari, dikatakan high kalau lebih dari 500 cc per hari, dan moderate kalau di antara keduanya. Terapi biasanya diusahakan konservatif dulu ya, dengan rehidrasi, pemberian antibiotik, koreksi aneminya, koreksi elektrolit, kemudian drainase yang baik kalau memang ada abses, kemudian mengontrol drainase fistulanya supaya tidak mengiritasi kulit ya. Jadi kulitnya harus dilindungi karena effluent atau luaran dari usus, terutama usus halus, itu biasanya sangat iritan terhadap kulit. Nah, bagaimana peranan bedah nih? Peranan bedah ini biasanya kalau fistula tidak menutup lebih dari 2 bulan, kemungkinan ya memerlukan terapi bedah ya. Cuman timingnya kapan yang paling baik untuk menutup ini? Karena ya ini seperti dilema ya, kita ingin segera memperbaiki, tapi dikatakan kalau dalam 3 minggu sampai 3 bulan setelah operasi yang pertama tersebut, disitulah terjadi adanya proses adesi yang demikian masif gitu ya. Jadi kalau dilakukan dalam 3 bulan pertama, biasanya akan berakhir rekuren lagi fistulanya. Jadi paling baik katanya surgery ini diundurkan sampai semua kebutuhan nutrien dan metabolik ini diperbaiki dulu gitu ya. Jadi tidak perlu buru-buru perbaikannya, kecuali memang ada peritonitis dan sepsis ya. Nah, kita masuk ke dalam aspek nutrisinya nih. Bagaimana nutrisi pada intracutaneous fistula? Nah, tentu ketika kita menerima pasien itu dipuasakan pasien, resusitasi, perbaiki cairan dan elektrolit sambil diagnostik workup. Kalau ternyata dia low output, biasanya misalkan dari lokasi yang esophagus, dari gaster, jadi dari upper GI, nah mungkin bisa saja diupayakan enteral nutrition, ya, tergantung toleransinya. Kalau tidak ya parenteral nutrition. Kalau dia ternyata high output, misalnya dari usus halus gitu ya, nah, mungkin harus parenteral duluan yang prioritasnya. Kemudian nanti switch ke enteral nutrition di kemudian bila sudah pasien mulai stabil.
Kemudian mengenai rehidrasi dan perbaikan elektrolitnya, ini harus diperbaiki. Biasanya pasien enterocutaneous fistula itu kan dehidrasi, hiponatremi, hipokalemi, dan metabolic acidosis. Ini tentu harus diperbaiki semuanya. Manajemen prinsipnya adalah stabilisasi dulu ya. Perbaiki itu semua, cairan, elektrolit, perbaiki. Kalau perlu transfusi darah, dan kalau sepsis tentu harus diterapi sepsisnya. Dan kulit yang rusak di sekitar fistula berikan pasang skin barrier ya untuk melindungi luka. Dan bila mana perlu support psikologis juga penting. Nah, kemudian bagaimana mengendalikan output fistula, terutama untuk yang high output ya. Nah, hindari cairan yang hipoosmolar, karena kalau hipoosmolar dia akan semakin menambah output dari fistulanya. Lalu mungkin berikan nutrien yang mengandung elektrolit cukup banyak. Lalu obat-obatan seperti PPI, somatostatin, orchestrate, ini merupakan obat antisekretori yang potensial mengurangi keluaran atau output dari usus halus ya. Obat-obatan seperti antimotility agent seperti loperamid, kodein ini juga mungkin berguna supaya pasien tidak begitu profuse dari output fistulanya. Nah, pasien fistula enterokutan biasanya malnutrisi ya. Dan kenapa bisa sampai malnutrisi? Ya karena memang intake-nya sangat kurang. Pasien biasanya nafsu makannya kurang gitu ya. Atau memang direstriksi, memang tidak boleh makan gitu ya. Kemudian juga seperti yang presentasi Dr. Nurhayat tadi, bisa saja terjadi gangguan reabsorpsi, ada protein loss, elektrolit, cairan gitu ya. Kemudian pada short bowel syndrome memang banyak sekali bahan-bahan nutrien yang akhirnya terbuang percuma gitu ya, belum sempat diserap oleh tubuh sudah keluar lagi. Gitu. Selain adanya inflamasi tersebut akan meningkatkan proses energy demand sehingga proses kataboliknya berjalan terus, sehingga ini semua lingkaran setan yang membuat pasien malnutrisi makin malnutrisi. Oke, jadi kita sudah bisa mendeteksi bahwa pasien ini malnutrisi. Pertanyaannya, bagaimana peranan enteral atau parenteral, mana yang lebih baik? Tentu usahakan selalu enteral, ya. Tapi apapun yang diberikan, goalnya adalah mencegah malnutrisi. Gitu ya. Dan sebetulnya manfaat dari TPN pada untuk menunjang fistula healing ini sangat kurang ya. Jadi hilangkan mindset bahwa pemberian TPN akan mempromosikan penyembuhan fistula, karena bukan itu tujuan pemberian TPN ini. Dia hanya untuk mencegah malnutrisinya. Risiko-risiko TPN juga kan harus diperhitungkan seperti central catheter sepsis, venous thrombosis, atau risiko pneumotoraks kalau aksesnya dari subclavia gitu ya. Ini perlu dipikirkan gitu. Lebih risikonya lebih tinggi kalau memberikan parenteral. Jadi ini seperti statement saya di slide sebelumnya, jadi tidak cukup data yang mensupport bahwa TPN ini meningkatkan atau mempercepat penutupan fistula spontan gitu ya. Jadi sebetulnya sedikit sekali bukti yang menunjukkan bahwa kalau mengurangi fistula output akan meningkatkan spontaneous fistula closure. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya gitu ya. Kalau sepsis teratasi, kalau pasien lebih baik, otomatis fistulanya juga, dan tidak ada faktor-faktor yang akan menghalangi penyembuhan fistula, ya dia akan sembuh gitu dengan atau tanpa TPN. Lalu ternyata dari penelitian juga enteral nutrition dengan parenteral nutrition itu kecepatan penutupan fistulanya sama-sama saja gitu ya, tidak lebih cepat gitu. Oke, cara pemberiannya selain enteral dan parenteral ada cara pemberian yang namanya fistula crisis. Ya, fistula crisis ini adalah pada pasien yang ada dengan stoma atau dengan fistula, maka nutrien diberikan ke stoma distalnya gitu ya, langsung. Nah, jadi di sini nutrisinya sih nutrisi enteral memang diberikannya melalui fistula distal gitu ya, supaya proses output atau luaran dari yang proksimal itu tidak terbuang percuma, jadi dimasukkan ke distal. Dan ini bisa dilakukan
tentu sambil pasien menunggu operasi definitifnya yang 3 bulan kemudian. Dan ternyata ini efektif mengurangi kebutuhan akan TPN gitu ya. Kebutuhan TPN akan berkurang kalau memang bisa dilakukan seperti ini. Biasanya kita ajarkan juga tuh keluarga pasien untuk memberikan fistula crisis ini ya, karena ini sehari-hari tentu kalau perawat ruangan akan kewalahan ya. Jadi didelegasikanlah cara pemberian ini ke keluarga pasiennya yang menunggui. Kontennya sendiri bisa polimerik, bisa semi elemental atau elemental diet, tergantung dari toleransi pasien gitu ya. Kemudian ini juga salah satu opsi untuk mengendalikan fistula yaitu dengan vacuum sealing. Dengan vacuum sealing ini di sini kulit akan sangat terlindungi sambil nutrien juga bisa diberikan ke dalam stomanya. Ini juga katanya menunjang ya, dari serial kasus 74 pasien ternyata dia bisa menunjang penyembuhan fistula spontan. Oke, sekarang kita pertandingkan lagi nih antara enteral dan parenteral. Ternyata memang banyak bukti mengatakan enteral nutrition ini lebih superior ya pada keadaan pasien di ICU atau di postoperatif. Karena memang enteral ini komplikasinya mungkin lebih sedikit gitu. Dan kita juga ketahui bersama bahwa kalau pasien diberikan TPN full, maka ini akan menginduksi atrofi mukosa usus gitu ya. Jadi kita tidak senang mempuasakan pasien lama-lama karena kita tidak ingin pasiennya terdapat mukosal atrofi. Karena kalau sudah mukosanya atrofi, secara teoritis dari penelitian binatang terlihat bahwa terjadi peningkatan translokasi kuman gitu ya, karena rusaknya dari mukosa barier usus. Nah, ini jadi early enteral feeding tetap dipromosikannya sesuai dengan anjuran total nutrition therapy, bahwa early enteral feeding ini superior dibandingkan dipuasakan. Dikatakan bahwa angka komplikasi lebih rendah, lama rawat lebih pendek gitu ya. Dan dari meta analisis memang katanya enteral feeding ini justru menurunkan risiko anastomotic dehiscence gitu ya. Jadi jangan takut-takut pasien akan menjadi bocor anastomosisnya gara-gara diberikan enteral feeding gitu. Justru katanya enteral feeding ini meningkatkan kekuatan anastomosis. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan ini karena adanya efek trofik dari intestinal fistulanya ya. Jadi maksudnya dia justru dengan usus diberikan nutrien yang baik, kekuatan anastomosisnya justru akan makin baik gitu ya. Jadi jangan takut-takut untuk memberikan enteral feeding pada pasien yang menjalani anastomosis. Lalu bagaimana dengan peranan immunonutrition ya? Immunonutrition ini akan dikatakan teori bahwa dia meningkatkan imun respon pada pasien yang cedera berat atau yang pada sakit kritis gitu ya, dengan cara mereduksi komplikasi dan memperpendek lama rawatnya. Nah, dari sekian banyak immunonutrition yang komponen utama adalah glutamin. Glutamin ini sebetulnya dia suatu amino asid atau asam amino yang conditionally esensial. Dia ada di dalam tubuh kita, tetapi memang konsentrasi plasmanya menurun ketika kebutuhan meningkat, seperti pada pasien dengan metabolic stress dan infection. Jadi sangat logis memberikan glutamin pada pasien yang kebutuhan akan glutaminnya meningkat gitu ya. Jadi dia berperan sebagai energy source dan sebagai nitrogen source gitu ya untuk limfosit dan mukosa usus halus. Dan dengan begitu imun dysfunction dan poor outcome ini dapat dihindari ya kalau diberikan glutamin. Ada arginin dan lain-lain, tentu harus topik tersendiri ya kalau mengenai immunonutrition ini. Tapi dia cukup punya peranan gitu ya juga dalam fistula. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa treatment dari intrakotansial fistula ini adalah awalnya koreksi dari cairan dan elektrolit, lalu mendrainase luaran atau output dari usus, lalu mengelola sepsisnya ya. Dan gunakanlah selalu enteral nutrition, dan enteral lebih disukai dibandingkan parenteral, komplikasi lebih rendah, hasil lebih baik, dan kecepatan penutupan fistula secara spontan itu berbanding sama ya, dengan tidak ada bedanya dengan parenteral nutrition.
Dan tindakan bedah ini sebaiknya dilakukan kalau setelah 3 bulan ya tidak ada tanda-tanda penutupan spontan. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, silakan juga ada pertanyaan ditanyakan langsung di Q&A, dan terima kasih kepada panitia, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reno dengan presentasinya yang padat dan tepat ya, semua isu penting sudah dibahas. Dan ini sudah banyak sih pertanyaan Dr. Reno, mungkin sambil menunggu nanti bisa dijawab juga secara tertulis. Banyak hal menarik yang bisa nanti jadi bahan diskusi. Oke, kita pindah kepada Dr. Reno. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang bisa dirangkum, Dr. Reno. Ada pertanyaan yang terkait phenytoin. Dr. Reno, ada komentar dulu? Memang ini nggak berhubungan langsung dengan nutrisi, tapi barangkali Dr. Reno bisa merangkum phenytoin. Baik, jadi memang beberapa penelitian melaporkan adanya manfaat phenytoin untuk menurunkan produksi output, terutama fistula yang berhubungan dengan pankreas. Tetapi memang ini baru laporan-laporan penelitian yang sifatnya penelitian tunggal ya, bukan berupa meta-analisis. Jadi memang kelihatannya ada manfaat, bahkan si penulis juga melaporkan bahwa diperlukan skala penelitian lebih besar untuk membuktikan evidensi ini secara lebih kuat gitu. Jadi kelihatannya mungkin memang ada tempat phenytoin, tapi belum jadi guideline karena belum ada meta-analisisnya juga. Gitu, Dr. Kiki. Baik, terima kasih. Bagi yang tertarik mungkin bisa meneliti ya Dr. Reno ya, yang punya pasien. Ya. Selanjutnya banyak yang bertanya tentang fistula klesis. Dr. Reno juga tadi sudah menyimak, kira-kira komentarnya? Ya, jadi memang banyak pertanyaan mengenai fistula klesis. Saya sudah jawab di teks, tapi memang sebagai kesimpulannya begini, fistula klesis ini diberikan apabila memang pasien sudah stabil hemodinamik ya, artinya dehidrasi, hiponatremi, hipokaleminya sudah diperbaiki gitu, sepsis sudah reda gitu. Nah, baru pasien kan berhak mendapat enteral atau sudah indikasi dari enteral. Tetapi masalahnya enteral nutrien yang kita berikan itu akan keluar lewat fistula atau lewat stoma. Nah, bagaimana kita memanfaatkan stoma distal ini gitu. Nah, disitulah fistula klesis mendapat tempat. Kemudian sampai kapan diberikan ya? Sampai pasien akhirnya bisa menjalani terapi definitif bedah untuk menutup fistulanya gitu, atau sampai ada penutupan spontan. Itu saya kira, Dr. Kiki. Ya, terima kasih. Jadi kita tidak lagi harus repot-repot memindahkan effluent yuyunum gitu ya, Dr. Reno ya misalnya ya. Itu kalau misalnya itu ada keuntungan kerugian dari masing-masing. Kalau mengumpulkan effluent dari stoma proksimal lalu dimasukkan lagi ke distal, tentu ini jauh lebih murah karena kita tidak menggunakan nutrien dari luar gitu ya, tidak beli gitu ya. Tetapi tidak praktis dan tidak mudah, apalagi diajarkan ke keluarga pasien kan biasanya tidak semua keluarga pasien punya willingness, punya motivasi untuk melakukan itu. Kalau fistula klesis lebih mudah gitu, sama seperti halnya memberikan sonde feeding aja, cuman sonde feedingnya lewat fistula distal gitu. Itu. Ya, baik. Juga ada pertanyaan tentang penggunaan FACT dengan pada fistula itu, Dr. Reno mungkin komentar lebih lanjut. Ada yang khawatir takut prolaps kalau tekanannya terlalu besar. Nah, sekalian mungkin bagaimana nih komentarnya? Ya. Yang dengan vakum cleaning. Jadi biasanya kalau dengan vakum ini ada pertanyaan yang ini. Ada rekomendasi dari pabrikan yang di bawah jual ini tekanan berapa yang dianjurkan gitu. Karena memang kalau tekanan terlalu tinggi, fistulanya outputnya dapat disuction dengan lancar, tetapi resiko prolaps. Tapi kalau tekanan terlalu rendah ya tidak efektif, seperti percuma gitu ya vakumnya. Jadi memang ada yang dengan Astor. Produk vakum ini produk pabrikan dan mereka punya rekomendasi tekanan yang diberikan. Biasanya berkisar kalau saya tidak salah antara 18 sampai 22 gitu milimeter Hg gitu tekanannya itu. Oke. Saya kira yang lainnya sudah dijawab di question and answer Dr. Reno ya, sudah langsung.
Jadi TBC itu memang bisa sembuh jika terapinya diberikan. Terima kasih Dr. Reno. Sekarang kita pindah kepada Profesor Jonathan Asper. Baik, terima kasih. Silakan, Dr. Dian. Thank you. Bye. Terima kasih Dr. Kiki. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber atas presentasi yang luar biasa dan sangat informatif. Selanjutnya kepada para narasumber, Dr. Nur Hayat, Dr. Reno, Profesor Jonathan, dan Dr. Kiki untuk sesi foto bersama. Invite the speaker, Dr. Reno, Dr. Nur Hayat, Profesor Jonathan, and Dr. Kiki for a group photo session. Okay, let's start the photo session. 1, 2, 3. Okay, once more. 1, 2, 3. Yeah. Okay, thank you for all speaker and moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, sponsor, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Untuk materi dapat di-download pada link yang sudah di-share di menu chat. We have arrived at the end of the event. Once again, many thanks to the speaker, moderators, and participants who have listened to the event from beginning to the end. Hopefully, a lot of knowledge will begin to be applied in daily practice. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Kiki. Dokter, terima kasih dok. Terima kasih. Dr. Kiki, Dr. Nur Hayat, Dr. Reno, Prof. Thank you, Prof. Thank you, semua keren. Lancar, alhamdulillah. Ya. Pak Denny, Ibu Vini, terima kasih. Jangan bosan. Kita ada. Sama-sama dok, siap dok. Dr. Nur Hayat, nuhun. Dr. Reno, nuhun. Prof. Jonathan Asper, again, thank you very much. It's very, very good webinar. Prof. Asper, do you want to say something before you leave? Thank you for the opportunity. I truly appreciate the opportunity to share some ideas, even if I cannot come to Bandung. I look forward to the time when we can meet again face to face. Yeah, hopefully. Prof. Asper, I'm waiting you. Thank you, Prof. Asper. Thank you. Dr. Nur Hayat, ada yang mau disampaikan? Tidak cukup. Cukup ya. Dr. Reno? Ya, sampai jumpa di webinar besok ya. Ya, siap. Saya mungkin Prof. Asper, Dr. Reno is the chairman of the OC, Organizing Committee. Yeah. Congratulations. I also looking forward to meet you in person. Oke. Pak Denny, ada yang mau disampaikan? Ibu Ya, Vini? dok, terima kasih banyak dok. Kami bisa join dengan surgery event ini. Ya mungkin nanti untuk kedepannya mungkin kita bisa berkelanjutan dok. Terima kasih Dr. Reno. Terima kasih Pak Denny. Dr. Hayat juga Dr. kami. Oke, saya kira demikian. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya sudah berjalan, saya kira sesuai rencana ya. Tidak banyak masalah. Dan mudah-mudahan insya Allah sih bermanfaat. Saya kira pesan terakhir dari Prof. Asper, your take home message, Prof. Asper, is very important. To give the spirit, and I think in Indonesia we need more effort to convince all our colleagues to become more aware regarding perioperative nutrition. Because surgeon is really have important role.
Okay, this is our aim with this web seminar. So hopefully our colleagues in many distant remote area in Indonesia can take the messages, important messages for us. Oke, terima kasih semuanya. Saya kira Dr. Reno selesai ya. Ya, Ya. Izin Oke. Ya, terima kasih juga Dr. Alma, Dr. Dian. Ya, Dr. selamat Adi. istirahat. Have a good night. Belum, good night belum ya. Take a rest. Oke. Terima kasih dok, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda nuhun pamit semuanya. Ya, Amin. Pak Denny jangan bosan ya sekali lagi. Enggak dok. Masih banyak nih proyek. Siap dok ya. Ya, Ibu Vin ya. Dokter Ya, Alma Pak kasih. Dok. Dokter Alma. Ya dok, sama-sama dok.